Yo guys, siap balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Kali ini gua bakal bahas spin-off Ultraman Regulus First Mission. Yang sebelumnya gimana bang? Ya nanti di akhir ya ngomongin itu. Intinya di sini fokus bahas spin-off Regulus First Mission dulu, yang baru ditayangkan Selasa malam ya. Ya hampir sama kayak spin-off Regulus sebelumnya. Di sini ada beberapa hal yang menarik dan katanya ini akan berpengaruh ke UGF selanjutnya. Dan sorry ya, gua telat beberapa hari nih ya. Karena hari Senin, Selasa, Rabu kemarin gua ada kerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Makanya hari Rabu kemarin gue bawa istirahat dulu dan barulah hari Kamis ini gue syutingnya ya, dan kemungkinan gue uploadnya besok ya, Jumat. Jadi tanpa bebuk lagi, ini dia Ultraman Regulus First Mission episode 1. Enggak, volume 1 ya. Setelah kejadian di mana Ribut menghilang ke dalam black hole pada UGF TDC dan dia pun di sini menghilang tanpa jejak, yang membuat para Ultra dan juga Galaxy Rescue Force khawatir, terutama Sora. Di planet Meiji, Sora tengah mendeteksi sinyal yang terbilang abnormal berada di planet Meiji tersebut. Dan di saat Sora mendeteksi sinyalnya semakin kuat, di situ dia bertemu dengan seseorang yang berwujud Ultraman yang ternyata adalah Nice Ultraman. Ini sebuah fanservice sih, karena bisa dibilang Nice Ultraman udah lama banget nggak comeback. Terakhir di mana ya? Yang gue inget cuma di Mega Monster Battle doang ya. Ya kalau ada lagi silakan koreksi di kolom komentar ya. Kemudian scene berlanjut ke opening. Di sini untuk opening gue komentar sedikit ya. Untuk lagu masih pakai lagu Fist of Hope dengan di awal-awal sama kayak di opening spin-off Regulus sebelumnya, yang dimana Regulus melakukan gerakan Dragon Smoke Genjuken. Cuman yang bedanya nggak ada lagi tuh ya tulisan kayak Dragon, Tiger. Di spin-off satunya kan ada ya, di sini diubah menjadi merah polos doang. Nah ternyata Regulus di sini ingin bergabung dengan Galaxy Rescue Force dan mengajukan permintaannya kepada Melos dan mengatakan sampai saat ini dia masih nggak tahu siapa dia sebenarnya, masih amnesia ya. Dan yang paling diingat adalah tentang ajaran guru-gurunya, di mana tinju mereka adalah untuk kedamaian. Regulus bergabung ke Galaxy Rescue Force juga agar dia meneruskan tradisi Cosmo Genjuken. Entah kenapa menurut gue lebih baik si Regulus ini masuk Galaxy Rescue Force aja ya. Kan lumayan sama Ultra Badar ada juga Leo ya kan. Tapi mau itu masuk Galaxy Rescue Force atau Galaxy Rescue Force ya bagus-bagus aja sih. Karena hilangnya Ribut, Galaxy Rescue Force juga membutuhkan lebih banyak sekutu. Dengan adanya Regulus yang juga saat menggunakan Cosmo Genjuken bisa membuat Galaxy Rescue Force semakin kuat. Tidak lama setelah itu, Ratu Izana memberikan kabar bahwa Sora mengirim SOS di planet Meiji. Dan inilah yang menjadi misi pertama Regulus. Makanya spin-off ini disebut First Mission. Karena bisa dibilang inilah misi pertama Regulus di Galaxy Rescue Force. Dan misi pertama Regulus di timeline sekarang. Karena seperti yang kita tahu, Regulus itu adalah Ultraman yang bisa dibilang juga isotop paralel. Dimana di episode terakhir spin-off Regulus kemarin, itu timeline-nya zaman Serious Leo gitu ya. Nah kemudian, dibawalah oleh Absolutian si Regulus ini ke masa sekarang, menjadikan dia Ultra yang muda. Padahal umurnya hampir kayak Leo kemungkinan ya, mungkin. Di planet Meiji, Sora disekap oleh Nice Ultraman yang ternyata dia adalah Zarab Seijin. Ya wah, emang udah kelihatan. Zarab Seijin terakhir debut di Taiga bukan sih ya, pas debut Zero itu kalau nggak salah ya. Nah di sini Zarab Seijin melakukan rencana yang bisa dibilang cukup membahayakan. Dimana di sini dia ternyata ingin memperbaiki tubuh Raibatos. Lah bang, bukannya Raibatos sudah mati? Ya emang, di sini dijelaskan oleh Zarab Seijin dimana setelah Raibatos mati karena dimanfaatkan oleh Tartarus, dia hilang menjadi abu atau debu. Nah debunya itulah yang dia kumpulkan dan energi kehidupan yang melimpah di planet Meiji inilah yang membuat Zarab Seijin bisa memperbaiki tubuh Raibatos lagi. Ya singkatnya ini makhluk ngitung pasir. Tujuan dari Zarab Seijin melakukan ini adalah karena Raibatos itu kan Reonix. Dengan itu katanya kejahatan yang lebih besar akan kembali. Waduh, ada siapa tuh? Dan kemudian planet Meiji seperti diselimuti oleh kegelapan. Dan yang muncullah sesosok Reblood Seijin. Ya jadi benar bahwa memang Reblood Seijin kembali lagi di spin-off kali ini. Yang ternyata rencana yang dijalankan oleh Zarab Seijin adalah perintah dari si Reblood juga. Dan dalam tubuh Raibatos yang telah diperbaiki, dapat dengan mudah si Reblood memasuki tubuhnya dan mengendalikan tubuh Raibatos. Jadi ya Rebloodnya di sini masih gantengan gitu, gak ada wujud nyatanya ya. Gua nunggu yang pakai wujudnya sendiri weh. Kalau ada Ray keren sih. Dan ya tujuan Reblood Seijin dari dulu nggak berubah, yaitu menggunakan prajurit monsternya dan mengalahkan makhluk cahaya atau Ultraman. Regulus pun kemudian datang ke planet Meiji dan Reblood pun membuat Regulus bertarung melawan kaiju-kaiju yang dia bangkitkan. Di sini juga bisa dibilang fanservice ya, karena beberapa kaiju lama dikomikin lagi, kayak Dali atau Dari, Gandar, Starbeam Giron, dan Black King. Black King nggak terlalu mengejutkan sih, karena ya lumayan sering juga comeback. Kalau Starbeam Giron kalau nggak salah terakhir itu dikit ya. Dan hampir semuanya di sini kaiju-kaiju dari Ultra Seven kecuali Black King. Itu Dali sama Gandar itu udah setengah abad nggak comeback woi. Sempat terjadi pertarungan antara Regulus melawan 4 kaiju ini, dan Regulus ini pun di sini sempat kewalahan ya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Rebel ini bisa kembali lagi ya? Jadi kembalinya Rebel ini juga sudah terdengar oleh para Ultra Kyode dan Ultra Father mengatakan
Di pertarungan terakhir Belial dan Git, di situ Ray Blood terpisah dari tubuhnya Belial dan katanya tersesat dan kemungkinan ada yang memandunya kembali. Nah ini sebenarnya kalau dari gua cukup bingung ya. Gue ingat sih Naruto Murak Belial itu cuman kayak di alam bawah sadar doang. Ternyata di sini nyambung. Bahkan pas Git sama Belial adu kosen, di situ wujud Belialnya masih kegelapan. Jadi ya kok iso aja gitu. Cuman kalau ada teori dari kalian ya silakan ya. Ada juga detail kecil dari flashback tadi. Dimana di seriesnya itu kan Rigo sendiri ya yang melihat Belial, di sini diganti jadi Git, pakai wujud ultranya. Ada juga karena biasanya yang genre-genre ultra baik ini jarang nampilin manusianya ya. Dan ultra ke-29 yang memandu Ray Blood kembali kemungkinan adalah Tartarus. Oh kalau itu mah nggak usah ditanya lagi, emang bener ya. Di sini ditampilkan si Tartarus nge-recruit si Ray Blood. Pas Ray Bloodnya dengan tayangan, dimasukin Tartarus ke portalnya. Ini Ray Bloodnya nggak ada nanya siapa lu apa tujuan lu, malah ketawa ketipu doang. Apa ini emang kemauan Ray Blood itu sendiri? Kemauannya ya ingin mengacaukan timeline sekarang, mungkin ya. Intinya semua ulah Tartarus. Tapi Ultra Kill dia juga bilang bahwa Ray Blood juga bisa menjadi ancaman bagi The Kingdom sendiri. Nah kan, bisa aja nanti Tartarus mati konyol karena ngerekrut nih makhluk ya kan. Emang mau Ray Blood diatur? Kalau mengkhianati ya kemungkinan besar. Ya kita tunggu aja lah ya gimana Ray Blood ini ngasih impact buat kedepannya. Di tengah-tengah pertarungan Regulus dibantu oleh para Ultra lainnya yaitu Power Red, Grid, dan Ultraman USA atau Ultra Force yaitu Ultraman Scott, Ultraman Wombat, dan Ultraman Chuck. Si Scott panggil Regulus kumpul woi. Padahal bisa dibilang Regulus senpainya dia. Cuman ya karena isu paralel ya gimana lagi. Lumayan hemat umur bisa lebih muda ya kan. Dan kelima Ultra ini pun bertarung melawan kaiju-kaiju tadi. Dan di saat Regulus akan menyelamatkan Sora, dia di sana langsung dihadang oleh Ultraman Shadow. Waduh, sebuah kejutan juga ini ya. Banyak fanservice-nya nih, di sini aja fanservice-nya banyak banget. Gimana di Ogif selanjutnya ya? Jadi Ultraman Shadow dapat kembali adalah dikarenakan si Zarab Saiyajin juga. Dimana Ultraman Shadow adalah robot antariksa yang dibuat Zarab Saiyajin menggunakan data-data dari alien Lady Benzen. Waduh, ini alien yang dari Ultraman Zarab itu ya. Nah, setelah itu pun to be continued. Jadi ya, aksi dari Ultraman Shadow akan kita lihat di episode selanjutnya atau di volume selanjutnya ya. Oke, ya itu dia untuk Ultraman Regulus First Mission Volume 1. Ya di Medsos juga sebenarnya udah ada tuh ya spoilernya sampai habis. Kalau mau lihat ya silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Bagusnya enggak sih, supaya surprise-nya berasa. Ngomongin sedikit nih ya tentang spin-off Regulus sebelumnya. Jadi kemungkinan nggak gua bahas, ya. Kemarin mau gua bahas, cuman entah kenapa gua agak kurang semangat bikinnya. Karena gue ingat yang lain udah pada bahas. Kalau gue bahas sekarang orang-orang juga udah pada tahu ya tentang kayak dia situ dia Polo, Tartarus muncul, Master Aludeta Absolutian. Ya kalian ya pasti udah pada tahu guys. Kalau gue bahas lagi ya agak gimana gitu ya kalau dari gue. Makanya kemungkinan gak gue bahas ya. Dan sebagai nantinya gue bahas lah First Mission ini. Maaf banget ya guys. Waktu baru tamat di YouTube kemarin juga di situ gue udah mau bahas langsung sebenarnya ya. Cuman terang sama Blazer yang keluar terus infonya sampailah sekarang. Ini aja info Blazer keluar lagi nih ya. Jadi ya sorry aja ya guys ya, gue cuma bisa bilang maaf nih ya. Ya itu dia untuk Ultraman Regulus. Ingat subrak guys. Thank you dan ya, bye bye.